Organ pencernaan makanan pada manusia. Ya, tubuh kita harus kita kenali bagaimana makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu bisa tercerna dengan baik. Oh, ini kita pelajari. Subhanallah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk diri manusia sebagai makhluk yang sempurna memiliki akal sehingga bisa mempelajari apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kita mulai dari sini, yaitu di sini bagian pertama makanan masuk jelas ke dalam rongga mulut, ya. Rongga mulut di sini ada 3 bagian yang masuk dalam kategori rongga mulut. Bunda menyajikan 2 gambar yang berwarna dan gambar yang tidak berwarna. Mengapa? Karena ketika ujian nanti sampai di kelas 6 tentu soalnya tidak berwarna. Ya, sementara di sebelah kanan berwarna, ini mempermudah kita asik belajar dengan penuh warna, bisa menghafal bagian-bagian organ tubuh kita sendiri. Ya, yang kita miliki sendiri harus tahu. Oke? Kita pelajari. Yaitu di bagian rongga mulut, di sini ditunjukkan jelas bagian gigi, ya. Bagian gigi ini tentu untuk menggigit makanan, lalu di bagian dalamnya untuk dikunyahnya hingga halus, ya kan? Maka namanya pencernaan secara mekanik. Namun di dalam rongga mulut ini juga bisa terjadi pencernaan secara kimiawi. Mengapa? Karena ada nomor 3 ini, yaitu bagian kelenjar ludah. Ya, kelenjar ludah kita itu mengandung enzim. Kelenjar ludah kalau di sini adalah bahasa Latinnya adalah saliva, sama dengan di pencernaan makanan pada sapi. Di bagian mulutnya juga namanya enzim saliva, ya. Artinya adalah kelenjar ludah. Lebih detail ya, kelenjar ludah itu mengandung enzim yang bernama enzim petialin, yaitu mengubah makanan yang mengandung karbohidrat tadi, zat tepungnya diubah menjadi zat gula. Ya, istilahnya saja, bukan berarti menjadi gula ya. Tidak, cuman nama istilah mengandungnya itu, kandungannya itu sama dengan zat gula. Kemudian di sini nomor 2 ini adalah yang ditunjukkan artinya pangkal lidah. Kalau ujung tuh ini, tapi kalau pangkal di bagian dalam lagi. Nah, itu untuk mempermudah kita menelan makanan yang sudah dikunyah sebanyak 33 kali itu. Nah, dilanjutkan ke rute makanan menuju apa? Ya, menuju di bagian rongga dada, yaitu tepatnya kalau di luar bagian leher. Untuk lewatnya makanan namanya kerongkongan. Beda dengan tenggorokan ya. Tenggorokan untuk masuknya udara, sementara ini adalah untuk masuknya makanan. Namanya kerongkongan. Bahasa Latinnya adalah esophagus. Sama ya dengan yang di pencernaan makanan pada sapi. Nah, esophagus ini atau kerongkongan, makanan itu kalau kita nelen pasti terasa kayak berjalan gitu ya. Nah, kayak ada sesuatu yang berjalan bergerak. Nah, itu karena dibantu dengan gerakan namanya gerakan peristaltik. Jadi nomor 4 ini esophagus, kerongkongan, dibantu dengan gerakan peristaltik. Jadi kerongkongan itu bukan kelihatan lobangannya, tapi ketika makanannya masuk itu singset. Nah, itu terus berjalan terus sendiri, itu namanya dibantu dengan otot bergerak kan, itu dengan gerakan peristaltik sampai menuju kemana ini? Lambung. Nomor 5 ini tentu namanya lambung atau bahasa Inggrisnya stomach. Ya, lambung di sini di ujian kelas 6 kelak kalian pasti ditanyakan lebih detail. Di lambung ini adalah pencernaannya secara mekanik ada. Karena apa? Gerakan lambung yang meremas-remas zat-zat makanan yang masuk ke dalam bagian lambung. Mengapa dikatakan ada gerakan meremas-remas? Biasanya orang yang
penderita MAH ini lambungnya terasa perih gitu kan. Nah, itu meremasnya terlalu kenceng gitu, tidak normal. Makanya dia penderita MAH, penderita pada lambungnya. Kalau yang normal, meremasnya standar saja karena proses pencernaan makanan itu dibantu oleh 3 enzim. Enzimnya sama dengan pada sapi, yaitu enzim pada lambung sapi yang terakhir namanya enzim pepsin. Enzim pepsin itu merubah pepton, mengubah protein menjadi pepton, ya. Selain itu ada enzim renin. Enzim renin itu merubah protein susu berubah menjadi kasein, dan dibantu oleh zat yang terakhir, bukan enzim tapi zat asam, itu asam klorida. Kalau orang istilah ilmuwan bilang asam itu, ya, itu untuk membasmi bakteri yang terikut masuk di sini gitu. Makanya kalau tidak teratur makannya akan menghasilkan asam yang berlebihan sehingga terkena MAH gitu. Padahal asamnya yang dihasilkan itu fungsinya untuk membantu membasmi bakteri yang terikut masuk. Kemudian di sini nanti lanjut ke bagian apa ini? Usus, ya. Nih, ileum small intestine, ya, yaitu usus halus. Usus halus ini terkenal usus 12 jari, yang panjangnya itu sebanyak 12 jari. Jadi istilahnya usus 12 jari, tapi itu adalah bagian dari usus halus pada manusia, ya. Di bawahnya lambung ini ada semacam kayak daun gitu, ya. Nih, kalau yang berwarna ini namanya pankreas. Nah, pankreas ini fungsinya adalah menghasilkan enzim yang akan dikirim masuk ke dalam usus halus. Untuk apa? Untuk mencernakan lebih lanjut. Ada 3 enzim, ya. Sebelum ke enzim di usus halus, Bunda mau mengenalkan yang di sebelahnya lambung. Di sebelahnya lambung ini nomor 7 dan nomor 8. 7 ini yaitu liver. Liver itu bukan nama penyakit, ya, tapi nama bagian organ tubuh kita, yaitu bahasa Indonesianya hati. Hati. Kemudian nomor 8 ini adalah kantong empedu. Nah, kalau di sini gambarnya ke bawah ini, ya, di luar, dipisah agar kalian bisa mengenalnya. Sementara di sini tertumpuk, ya, sesuai dengan bagian organ tubuh kita di dalam tubuh. Aslinya seperti ini, menumpuk. Kalau ini direnggangkan agar untuk mempelajarinya mudah. Yang mana, ya, bagian kantong empedu ini warna hijau ini, ya, ini kantong empedu. Kalau di sini tuh yang ini nih, yang putih ini, ya, nomor 8 yang ditunjukkan. Ini kantong empedu adalah yang menampung getah empedu. Getah empedu di situ fungsinya untuk menghancurkan lemak-lemak atau mematikan kuman-kuman yang masih ada belum terbasmi oleh lambung, itu dihancurkan, dibasmi lagi sama getah empedu. Dan lemak-lemak jahat gitulah, ya, yang menimbulkan sakit, itu lemaknya dihancurkan oleh getah empedu. Nah, setelah itu sari-sari makanannya nanti akan terbentuk di dalam usus halus, dibantu oleh 3 enzim. Ada enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Amilase itu sama dengan yang ada di dalam mulut tadi, yaitu petialin. Tepung menjadi gula, yaitu enzim amilase. Amilo menjadi gula. Kemudian kalau lipase itu merubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian tripsin di situ ada merubah nanti bisa dicari di referensi buku-buku IPA di kelas 6, ya. Intinya ada 3 enzim juga di dalam usus halus. Usus halus itu terbagi menjadi 3, usus 12 jari, usus penyerapan, dan usus kosong. Usus halus telah berperan dalam mencernakan paling terakhir menjadi sari-sari makanan yang siap
diedarkan ke seluruh tubuh, dan sisa-sisa yang tidak menjadi sari makanan itu dihantarkan menuju ke usus besar ini ya. Nah, di bagian usus besar yang pertama ini kita ketemu nomor 12. Di sini bahasa Inggrisnya adalah appendix. Appendix ini kalau diartikan bahasa Indonesia adalah umbai cacing. Dia nggak ada fungsinya, hanya sebagai pelengkap dari organ tersebut ya. Kemudian nomor 11 ini tentu yang terkenal kalau di kita itu mendengarkannya terkenal seperti penyakit, padahal bukan. Itu adalah bagian dari usus besar, yaitu namanya usus buntu. Ini istilahnya namanya usus buntu karena letaknya di pojokan ya, usus buntu. Nah, kemudian di usus buntu ini diproses menjadi melakukan penyerapan air, mana yang menjadi urin, mana yang menjadi BAB gitu kan. Di nomor 10 ini di dalam rongga perut 10 ini adalah usus besar. Maka disinilah akan terbentuk pembusukan menjadi feses. Bahasa alamiahnya adalah feses ya, bahasa IPA-nya feses. Kalau bahasa sehari-hari kita adalah padatan BAB itu ya. Nah, di sini. Nah, nanti masuk di ujung, sudah di ujungnya usus besar ini, siap-siap kalau sudah sakit perut. Itu kan ada tanda-tanda buang angin itu toh. Itu sudah mulai membuka anusnya untuk siap dibuang BAB-nya. Ini istilah antrian mau keluar rektum namanya ya. Kalau diartikan bahasa Indonesia nggak ada, namanya tetap rektum. Nomor 13 tentu adalah lubang anus ya. Ini ada di bahasa daerah masing-masing ya, yang depannya huruf B itu ya. Bunda nggak akan sebutkan karena itu bahasa daerah. Nah, intinya kita belajar IPA itu dengan bahasa IPA, yaitu anus. Oke? Nah, ada yang mau bertanya? Pasti. Bunda yakin dia itu di daerah sini nih, usus buntu. Jadi kenapa kok ada penyakit usus buntu? Karena yang mengalami peradangan tuh biasanya di sini. Kurang minum, lalu makannya nggak teratur, kebanyakan makan, kebanyakan makan lombok, akhirnya padatannya tidak tercerna, dia menumpuk di sini. Itu makanya biasanya ada operasi usus buntu. Itu yang dipotong adalah appendiknya ini, umbai cacingnya. Jadi bukan ininya. Kalau ininya dipotong nggak bisa lewat lagi nanti dari usus halus menuju ke usus besarnya ya kan, gitu. Ini terjadi peradangan atau infeksi. Oke, kalau liver, sakit liver, itu maksudnya adalah sakit di bagian livernya. Hatinya tak berfungsi lagi, tidak bisa menghasilkan getah empedu ini. Padahal getah empedu fungsinya untuk apa tadi? Membunuh kuman-kuman yang masih ada, belum tercerna oleh lambung. Oke, ini kan seperti itu. Ini adalah fungsi dan rute pencernaan makanan pada organ manusia. Oke, begitu.